Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Uzakia Marsyanda, NIM A51021024 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran salah satu seorang filosof muslim, yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi sendiri adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abdillah Al-Hatimi Al-Ta'i, atau yang sering dikenal dengan sebutan Syah Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Tempat tanggal lahirnya ada di Murcia, Andalusia, yaitu Spanyol masa kini, pada malam Senin tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Dia memulai pendidikan awalnya di Lisabon, kemudian pindah dan menetap di Sevilla. Selama menetap di sana, Ibnu Arabi melakukan banyak rihalah ilmiah ke berbagai daerah seperti Tunisia, Aljazair, Mekah, dan Mesir. Ia bertemu dengan banyak sekali guru. Keahlian atau bidang ilmu yang dikuasai, Ibnu Arabi memang dikenal sebagai tokoh sentral dalam kajian tasawuf. Tapi sejatinya sufi kelahiran Murcia Spanyol ini tak hanya menguasai satu bidang ilmu. Ibnu Arabi juga merupakan ahli hadis yang menerima ijazah resmi dari imam-imam hadis sebelumnya. Selain itu, ia juga ahli sejarah dan menerima sertifikasi resmi dalam bidang ini dari Ibnu Sakir. Liputan-liputan Ibnu Arabi yang ia tuangkan dalam buku besarnya Futuhat Al-Makkiyah menunjukkan bahwa ia seorang musafir yang kurang lebih mirip dengan Ibnu Battuta, kata Ammar dalam kajian Fuhus Al-Hikam di pesantren tasawuf virtual Nur Al-Wala 12 Februari. Saya akan menjelaskan karya-karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menghabiskan masa hidupnya dengan belajar, menulis, dan mengajar. Di saat yang sama, dia juga bertungkus lumus dalam kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Ibnu Arabi memiliki hubungan baik dengan sekurang-kurangnya 3 raja setempat, yang salah satu diantaranya menguasai dengan baik karya-karyanya. Dalam dokumen bertarik Ijazah li Ali Al-Malik Al-Muzaffar, Ibnu Arabi memberi izin kepada Ayyub bin Muzaffaruddin Musa yang berkuasa di Damaskus antara 627 hingga 635 Masehi untuk mengajarkan seluruh karyanya yang menurut Ibnu Arabi sendiri berjumlah 290 karya. Dalam dokumen yang sama, sang Syekh menyebutkan nama 90 orang guru ilmu agama yang dia pernah belajar kepada mereka. Figur Ibnu Arabi dikenal sangat produktif dengan tingkat kompleksitas karya yang sangat tinggi, yang turut menegaskan sebagai salah satu penulis muslim paling rumit dan sulit dipahami. Tidak terdapat keterangan tegas beberapa jumlah karya-karyanya secara pasti, namun berbagai karyanya mulai dari teks berjilid-jilid seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah hingga risalah-risalah kecil turut mewarnai lokus intelektual peradaban dan kebudayaan Islam. Karya-karya itu ditulis oleh Ibnu Arabi selama penggambaran spiritualnya ke berbagai belahan dunia, dari barat hingga timur. Salah satu keikhlasan tulisan-tulisan Ibnu Arabi adalah tema-tema yang senantiasa bertautan dengan tasawuf atau ilmu esoteris atau ulum al-asror. Pokok pemikiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkemuka dan bahkan terbesar sepanjang zaman yang pernah muncul dalam dunia Islam. Pemikiran mistiknya amat kaya yang dia tuangkan dalam karya-karyanya. Salah satu falsafah mistik Ibnu Arabi yang memperoleh perhatian besar dan menjadi kajian secara mendalam oleh para pemerhati adalah Wahdat al-Wujud, kesatuan wujud. Tulisan ini mencoba menelusuri kesatuan wujud Ibnu Arabi dengan tujuan memperoleh deskripsi menyeluruh dan mewadahi. Tujuan penulisan ini mencoba membahas pemikiran Ibnu Arabi tentang Wahdatul Wujud dengan melakukan penelusuran historis karya-karyanya dan juga literatur-literatur yang terkait dengannya. Dari kajian diperoleh gambaran bahwa dalam pandangan mistiknya, Ibnu Arabi berpendapat bahwa wujud pada hakikatnya adalah satu, yaitu wujud Tuhan yang hakiki. Adapun wujud-wujud fenomenal yang beraneka ragam di alam semesta adalah wujud-wujud semu, merupakan tajliyat atau penampakan dari Tuhan dan segenap keterbatasannya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.